Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan membahas tentang energi mekanik. Dan ini nama kelompok saya beserta NPM-nya. Kalian pernah berpikir tidak, energi apa yang telah mereka keluarkan saat bermain badminton? Nah, ketika mereka bermain badminton, energi yang mereka keluarkan adalah energi mekanik. Lalu apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda. Maka dari itu, energi yang dikeluarkan saat badminton adalah energi mekanik. Rumus energi mekanik yaitu EM adalah energi mekanik, EP energi potensial, EK energi kinetik, M massa, dan G percepatan, H ketinggian, dan V kecepatan. Berikut contoh soal dari energi mekanik. Jenis-jenis gerak vertikal dan pegas. Gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya vertikal dan merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan pegas merupakan gaya yang lahir dari elastisitas suatu benda di mana benda dapat mencoba untuk mempertahankan posisinya. Yuk kita simak video berikut. Kembali lagi bersama Pak Bilchan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Kita tahu pada jenjang SMP bahwa energi yang sudah kita pelajari itu adalah kekal. Artinya jumlah energi itu akan selalu sama, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Jadi secara umum saya bisa nyatakan hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat kita musnahkan. Artinya, ketika energi tidak dapat diciptakan, jumlah energi tidak bisa kita tambahkan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Artinya, jumlah energi tidak dapat kita kurangi. Artinya, jumlah energi tidak dapat bertambah, tidak dapat berkurang. Artinya, jumlah energi selalu sama. Kita bisa sebut sebagai jumlah energi akan selalu sama. Jadi, kalau kita punya energi awal, saya sebut sini energi awal E1 itu akan selalu sama dengan energi akhir atau E2. Jumlah energi akan selalu sama. Tetapi hanya bisa berubah bentuk. Jadi energi ini hanya bisa berubah bentuk. Contohnya adalah pada setrika terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi panas. Terdapat juga kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Nah, itu adalah contoh dari perubahan bentuk energi yang disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik, di mana jumlah energi selalu sama tetapi hanya bisa berubah bentuk. Nah, di sini kita punya rumus bahwa energi awal akan sama dengan energi akhir. Di sini kita akan fokus pada energi mekanik. Kita sebut sebagai EM1, energi mekanik awal. Ternyata, energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai bentuk-bentuk energi mekanik yang ada yang kita pelajari. Di sini saya ambil contoh adalah 3, yaitu energi potensial yang berhubungan dengan ketinggian, energi kinetik yang berhubungan dengan pergerakan benda, dan energi potensial pegas yang berhubungan dengan pertambahan atau pengurangan panjang pegas. Nah, energi mekanik 1 itu akan selalu sama dengan energi mekanik 2. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah, saya tulis di sini, syaratnya tidak ada perubahan energi ke bentuk energi selain energi mekanik. Jadi kalau misalnya nih energi yang berubah itu ke bentuk energi selain energi mekanik, maka rumus ini tidak berlaku. Jadi syaratnya adalah tidak ada perubahan energi mekanik ke bentuk energi lain selain energi mekanik. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih, energi panas atau energi bunyi dan lain-lain. Jadi misalkan nih energi panas itu dihasilkan oleh gesekan. Contohnya adalah ketika kamu
mengusap kedua telapak tanganmu, kamu gosok-gosok, maka akan menghasilkan panas. Nah, itulah energi panas. Energi panas adalah contoh dari energi yang bukan energi mekanik, sehingga kalau ada gesekan tidak berlaku hukum kekalahan energi mekanik, karena ada energi yang diubah ke energi panas. Nah, bisa juga adalah energi bunyi, contohnya kalian lemparkan bola basket. Nah, lemparan ke lantai, dia tidak akan kembali ke ketinggian semula. Kenapa? Karena sebagian energinya itu diubah ke energi bunyi, dan juga ada juga energi panas. Nah, jadi kalau misalnya ada energi yang diubah ke bentuk selain energi mekanik, saya ambil contoh energi panas, rumus ini tidak berlaku. Kenapa? Karena ada sebagian energi yang diubah ke panas, sehingga jumlah energi awal akan berbeda dengan energi mekanik akhirnya, sehingga tidak berlaku. Tetapi kalau misalnya kita abaikan gaya gesek dan berubah energi ke energi selain mekanik, kita bisa katakan bahwa energi mekanik 1 akan sama dengan energi mekanik 2. Saya berikan contoh di sini adalah ketika kamu menjatuhkan batu ke bawah. Ketika kamu menjatuhkan batu ke bawah dari suatu ketinggian tertentu, saya sebut sebagai keadaan pertama, dia memiliki energi potensial karena dia berada pada ketinggian. Nah, kemudian kita jatuhkan ke bawah, dan ketika dia berada di setengah jalan menuju tanah, saya sebut sebagai kondisi 2, kita lihat bahwa energi potensial yang awalnya segini, itu akan diubah sebagian menjadi energi kinetik, dan sisanya tetap energi potensial. Kenapa? Karena kita lihat di sini pada keadaan kedua, ketinggiannya berubah menjadi lebih kecil, sehingga energi potensial ada itu berkurang. Tapi kemana energinya sisanya? Nah, sisanya diubah menjadi energi kinetik, yaitu ketika batu itu bergerak ke bawah. Nah, sampai kepada kondisi 3, di mana batu hampir mengenai tanah, kita lihat bahwa seluruh energi potensial yang awalnya ini, itu diubah ke energi kinetik. Kenapa? Karena pada keadaan ketiga, batu itu tidak memiliki ketinggian, sehingga tidak memiliki energi potensial. Tapi seluruhnya diubah menjadi energi kinetik. Nah, kalau kalian perhatikan, jumlah energi pada kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga, kalau kita totalkan itu selalu sama. Nah, ini memenuhi hukum kekalahan energi mekanik, di mana energi mekanik tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk. Kalau kalian lihat di contoh di sini adalah perubahan bentuk dari energi potensial ke energi kinetik. Nah, ini lain halnya jika ada gaya gesekan udara. Kalau kamu lemparkan atau jatuhkan batu ke bawah, ada gaya gesekan udara. Nah, energi potensial awal tidak akan sama dengan energi kinetik akhir karena sebagian diubah menjadi energi panas. Jadi pada contoh kali ini kita mengabaikan gesekan pada udara. Nah, jadi ini adalah hukum kekalahan energi mekanik.